Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami siswa-siswi SMA Negeri 8 Bandar Lampung di sini akan membuat video mengenai analisa hutanku dulu, kini, dan yang akan datang yang ditugaskan oleh Bapak Benny Chandra selaku guru informatika. Sebelum memasuki video penjelasannya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nabila Maharani Yaakob. Saya Kardila. Saya Rani Febrianti. Saya Revi Mariska. Saya Tiara Fiometa. Berikut ini adalah video penjelasannya. Bayangkan sebuah tempat yang penuh dengan suara burung, aliran sungai yang jernih, dan udara yang menyejukkan. Tempat tersebut adalah hutan, tempat yang sudah lama terlupakan oleh kita. Padahal keberadaannya menentukan kehidupan kita masa kini dan masa yang akan datang. Nah, kalian sudah tahu belum sih apa itu hutan? Hutan adalah kawasan yang sangat luas yang dipenuhi oleh pohon, semak, dan vegetasi lainnya sehingga membentuk ekosistem secara alami. Di dalam hutan terdapat kehidupan yang begitu kompleks, mulai dari mikroorganisme, serangga, burung, mamalia, hingga manusia yang bergantung hidup padanya. Secara ilmiah, hutan memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi planet kita. Ia menyimpan karbon, menjaga siklus air, dan menyediakan oksigen untuk kita hirup setiap harinya. Adapun ciri-ciri hutan, pepohonan yang lebat, tinggi, dan rapat. Selain itu, hutan juga memiliki kelembapan udara yang tinggi, curah hujan yang relatif, serta sinar matahari yang sulit untuk menembus bagian dasar. Bahwa fungsi dan manfaat hutan. Yang pertama ada fungsi ekologis, yaitu sebagai sumber penyedia oksigen dan penyerap karbon dioksida. Hal ini membantu mengatasi perubahan iklim. Kemudian, menjaga siklus air melalui penyerapan dan pelepasan uap air, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Kemudian, menjaga kesuburan tanah melalui pelapukan daun dan sisa organik. Kedua, ada fungsi ekonomi, yaitu sebagai sumber kayu, getah, damar, dan madu. Kemudian, sebagai penopang bagi penghidupan masyarakat adat dan lokal, serta menopang industri mulai dari industri herbal, pariwisata, dan kehutanan. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi sosial dan budaya, yaitu sebagai sumber obat tradisional dan praktik penyakit alami, kemudian sebagai tempat ibadah, adat, dan kepercayaan bagi masyarakat lokal, kemudian menjadi edukasi dan praktik ilmiah. Dulu, hutan Indonesia adalah surga dunia. Dari Sabang hingga Merauke, hutan hujan tropis tumbuh subur. Di dalamnya hidup harimau, orangutan, burung cendrawasih, dan tumbuhan langka lainnya. Masyarakat adat hidup berdampingan dengan alam, menjaga dan melestarikan dengan kearifan lokal. Indonesia dikenal sebagai luas hutan tropis terbesar di dunia. Pada tahun 1950-an, Indonesia mencapai 140 juta hektar. Tapi sekarang, angkanya terus menyusut. Kini, gambaran itu memudar, hutan kita menjadi gundul, satwa kehilangan rumahnya, udara menjadi panas, sungai-sungai tercemar, dan hutan menjadi ladang sawit, tambang, dan perkotaan. Penyebab utama kerusakan hutan adalah penebangan liar, kebakaran hutan baik alami maupun disengaja, alih fungsi lahan menjadi industri, pertambangan, dan permukiman, pemburuan liar, dan kurangnya penegakan hukum. Dampak kerusakan hutan yang pertama dari segi lingkungan, pemanasan global karena pelepasan emisi karbon, kemudian banjir dan kekeringan karena tidak ada lagi pohon penahan air, erosi dan longsor karena tanah tidak lagi kokoh, dan kita kehilangan keanekaragaman hayati secara massal.
Kedua, secara sosial ekonomi. Jika hutan rusak, maka hilangnya penghidupan bagi masyarakat adat lokal. Kemudian kemiskinan akan meningkat di daerah yang penghuninya bergantung pada penghasilan hutan. Kemudian yang terakhir akan terjadi konflik agraria dan ketidakadilan sosial. Dan yang ketiga, secara kesehatan manusia. Nah, jika hutan rusak, polusi udara akan meningkat seperti terjadinya kebakaran hutan. Maka pernapasan pada manusia akan terganggu dan menjadikan berbagai penyakit yang ada pada tubuh manusia. Hutan masa depan tergantung dengan langkah kita hari ini. Kita bisa memilih diam dan melihat kerusakan atau bertindak menyelamatkan apa yang tersisa. Bayangkan Indonesia 50 tahun ke depan dengan hutan yang kembali tumbuh, satwa-satwa berkeliaran bebas, dan anak-anak pun bisa menghirup udara segar, sungai mengalir dengan jernih. Itu semua bisa terjadi jika Kita menanam pohon, bukan menebang. Kita menjaga, bukan menguasai. Kita hidup berdampingan, bukan merusak. Cara melestarikan hutan yaitu dengan mengurangi penggunaan kertas dan produk berbasis kayu, menggunakan produk yang ramah lingkungan, dan mengedukasi orang-orang di sekitar untuk mereboisasi dan melakukan penghijauan untuk daerah yang kritis. Mari jaga hutanku. Dulu ia megah, kini ia terluka, dan nanti ia bisa sembuh jika kita peduli. Jangan jadikan hutan sebagai kenangan dalam buku sejarah, tapi jadikan ia sebagai warisan untuk anak cucu kita.